akan menerangkan salah satu bab pada mata kuliah internal audit, yaitu kegiatan keuangan dan akuntansi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, ada Mia Ayu Kusuma, kedua ada Vina Angelin Servina, ketiga ada Kutum Afnani, keempat ada Bilkis Aprilia, kelima ada Dwi Koiruma, dan yang keenam ada Aditya Putri Wardani. Sebelum kita memasuki sumber-sumber keuangan, kita harus mengetahui bahwa semua aktivitas dan keputusan di dalam suatu perusahaan adalah bentuk informasi keuangan. Penjualan barang atau jasa, kedua penerimaan angsuran atau pelunasan piutang, yang ketiga pengambilan pinjaman, yang keempat penerimaan lainnya. Sedangkan pengguna sumber-sumber keuangan, yang pertama pembelian barang atau jasa, kedua pelunasan utang, ketiga pemberian pinjaman, keempat investasi surat berharga, kelima pembayaran gaji, dan yang keenam pengeluaran lainnya. Aspek-aspek kegiatan keuangan dan akuntansi serta pengendaliannya. Pengelolaan kas. Pertama, sumber-sumber kas. Pemeriksa menilai apakah proses penerimaan perlu disempurnakan atau tidak. Kedua, penerimaan kas. Pengendalian diperlukan untuk memastikan bahwa uang kas benar diterima dan dipertanggungjawabkan dengan lengkap dan benar. Ketiga, pengurusan dan penyimpanan kas. Pengurusan dan penyimpanan kas menghubungkan tahap penerimaan dan pengeluaran kas. Pertimbangannya, pertama, pelindungan kas secara fisik harus memadai. Kedua, kas yang tersedia harus dibatasi. Keempat, pengeluaran kas. Pengendalian diarahkan untuk menjamin bahwa pengeluaran yang telah diotorisir yang boleh dilakukan. Pengelolaan piutang. Pertama, timbulnya piutang usaha terjadi pada saat produk atau penyelenggaraan jasa. Sasaran ini bisa tercapai apabila timbulnya piutang secara langsung dihubungkan dengan pertanggungjawaban mengenai berkurang persediaan barang atau pencatatan pelaksanaan pemberian jasa. Kedua, administrasi piutang dilakukan saat timbulnya piutang dan diteruskan dengan pengurusan piutang hingga piutang tersebut dibayar atau dihapuskan. Ketiga, berkurang atau hapusnya piutang dapat disebabkan oleh pertama, adanya pelunasan piutang, kedua, adanya retur penjualan, ketiga, ada penghapusan piutang tak tertagih. Pengelolaan utang. Pertama, timbulnya utang. Sumber utama terjadinya utang diakibatkan oleh pembelian barang atau jasa. Pengendalian atas timbulnya utang diarahkan untuk memastikan bahwa kewajiban-kewajiban hanya boleh timbul dalam batas-batas yang telah disetujui. Kedua, keabsahan utang. Ada sasaran umum yang ditujukan terhadap semua jenis utang. Pertama, kelayakan jenis pengeluaran, kelayakan jumlah utang, kelayakan harga dan cara-cara pembelian, kewajaran nilai prestasi yang telah diterima. Pelunasan utang. Tahap terakhir dari proses utang mencocokkan dokumen-dokumen pendukung serta perhitungan dan persetujuannya. Selanjutnya, melakukan penyiapan cek dan diserahkan langsung kepada kreditur yang bersangkutan. Kegiatan pengelolaan pajak. Pertama, pajak penghasilan badan. BPH badan dikelola sejak cicilan pajak yang harus dilakukan berdasarkan besarnya pajak penghasilan badan tahun sebelumnya. Dilaporkan dengan SPT masa yang bersangkutan dan disetor tepat waktu. Kedua, pajak tambahan nilai. BPN dikelola tiap bulan dengan mengadministrasikan pajak keluaran dan pajak masukan untuk keperluan kas. Pelaporan BPN keluaran pada tanggal terakhir seharusnya dilaporkan dan pajak masukan dikreditkan segera. Ketiga, pajak penghasilan pasal 21. Pada akhir tahun SPT harus kuat untuk melaporkan kelebihan atau kekurangan bayaran setelah BPH 21 yang dikelola. Keempat, pajak lainnya bersifat insidental. Kelima, pengendalian atas pengelolaan pajak. Pengendalian dilakukan untuk melakukan pencatatan tentang administrasi berkas pajak yang baik. Kegiatan investasi dalam surat-surat berharga. Pertama, pengelompokan investasi dalam surat-surat berharga.
Aktiva lancar atau current asset adalah investasi dalam surat berharga jangka pendek. Aktiva tidak lancar atau non-current asset adalah investasi dalam surat berharga jangka panjang atau permanen. Kedua, pencatatan pemeriksaan fisik surat-surat berharga. Pemeriksaan secara periodik dilakukan oleh pemeriksaan intern atau pejabat yang lain yang ditunjuk, antara lain dengan melakukan rekonsiliasi atas surat berharga yang ada dengan catatan-catatan di bagian akuntansi. Ketiga, prinsip-prinsip pengendalian investasi dalam surat-surat berharga meliputi A. Pengamanan dalam penyimpanan dan pengeluaran surat-surat berharga. B. Persetujuan atas pembelian dan penjualannya. C. Adanya catatan-catatan yang layak. D. Diadakannya pemeriksaan sewaktu-waktu. Kegiatan pengelolaan akuntansi. Pertama, menyusun lapor rugi. Kedua, neraca. Ketiga, laporan perubahan modal. Keempat, laporan arus kas. Kelima, catatan atas laporan keuangan. Pengendalian intern. Pengendalian intern dilakukan dengan prinsip pemisahan tugas, sehingga pemisahan tersebut dapat diperoleh saling kontrak secara otomatis. Pemeriksaan intern. Selain menguji pengendalian intern dan menetapkan risiko pengendalian, wajib memeriksa kesesuaian laporan keuangan dan SAK. Terima kasih untuk yang sudah menonton, semoga penjelasan ini bermanfaat. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya, sampai jumpa kembali.